Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan. Sampai kita pada pertemuan yang kesekian kalinya dan telah sampai kita pada hadis yang ke berapa Bapak Ibu? Lihat di layar dulu. Ke berapa? Oh, tidak ada. Oh, bukan ini. Yang ini. Hadis ke udah harus pakai kacamata semua nih. Berapa? 19. Kita telah sampai pada hadis Arba'in Nawawi yang ke-19. Dan pada hadis ke-19 ini tema yang diangkat adalah nasihat kenabian untuk memperkuat akidah seorang mukmin. Hadis yang ke-19 ini adalah hadis yang cukup panjang, akan tetapi oleh para ulama dikatakan hadis ini adalah hadis yang sangat kuat. Kalau seorang mukmin menjadikan ini sebagai pegangan kehidupannya, itu sudah lebih daripada cukup. Karena di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwasanya ketergantungan kepada Allah itu adalah sebuah ketergantungan yang harus. Yang ketika seseorang mampu tergantung kepada Allah, mampu yakin kepada Allah, maka kedepannya kehidupannya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pernah kita sampaikan bahwasanya akidah, keimanan seseorang itu diumpamakan seperti pondasi bagi bangunan, akar bagi pepohonan. Akar sebuah pohon itu akan terlihat manfaatnya ketika ada goncangan atau anginnya begitu dahsyat yang menggoncang kehidupan seseorang, yang menggoncang pohon seseorang. Maka ketika akarnya kuat, goncangan tersebut tidak akan mampu menjatuhkan atau merobohkannya. Akan tetapi ketika iman seseorang itu bermasalah, ketika ada goncangan kehidupan itu akan mampu dengan mudah merobohkan keimanan atau kehidupan seseorang tersebut. Maka di sini hadisnya An Abil Abbasi, dari Abu Al-Abbas, Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Kalau misalkan Bapak Ibu semua melihat ini dari Abu Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas. Kalau ada namanya Abul Abbas, berarti nama anaknya siapa? Abbas. Oke, jadi Abu Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Nama anaknya Abbas, nama beliau Abdullah, nama kakeknya, misalkan nama anaknya Abbas, namanya adalah Abdullah, nama ayahnya siapa? Contoh, saya nih, nama saya Afrizal, nama ayah saya Tantawi. Kemudian saya memberi nama anak saya Tantawi. Saya ulang, nama saya Afrizal, nama ayah saya Tantawi. Saya memberi nama anak saya Tantawi. Jadi nama saya kalau dikunyahkan apa? Abu Tantawi.
Jadi anak saya nanti namanya Tantawi bin Afrizal bin Tantawi. Saya ulang. Nama anak saya nanti Tantawi bin Afrizal bin Tantawi. Maka saya dipanggil Abu Tantawi. Sama seperti ini Abu Abbas. Karena nama anaknya Abbas. Nama dia Abdullah. Nama ayahnya Abbas. Maka nama anaknya nanti Abbas bin Abdullah bin Abbas. Di Arab itu biasa. Jadi kalau misalkan di Arab itu mereka dengan mudah menyebutkan nama kakek mereka 7 turunan. Karena biasanya itu yang diulang-ulang. Misalkan nama dia Ahmad, nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Ahmad. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Sama sekarang seperti Raja Yordania. Ya. Itu nama putra mahkota Husain. Siapa? Husain. Nama Raja Jordan sekarang Abdullah kedua. Nama ayah daripada Raja Abdullah kedua ini Husain. Jadi nama putra mahkota kerajaan Yordania sekarang adalah Husain bin Abdullah kedua bin Husain. Jadi kenapa orang Arab itu dengan mudah menyebutkan 7 turunan itu? Karena namanya berputar di situ saja. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, seperti itu. Maka di antara kebiasaan orang Arab itu mampu menyebutkan 7 turunan itu dengan mudah. Bahkan anak kecil pernah kami coba di dekat tempat tinggal kami ketika itu di Amman, Yordania. Kecil dia, umur berapa? 6 tahun. Saya tanya namanya siapa? Disebutkan 7 turunan. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadar. Saya saja hafal cuman sampai kakek, sampai buyut lah. Ya. Akan tetapi orang Arab itu dengan mudah menyebutkan. Karena mereka nama mereka itu satu potong saja, misalkan Ahmad sudah Ahmad, tapi yang membedakan apa? Binnya tadi. Bin Abbas misalnya, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Muhammad, seperti itu. Maka di sini dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas. Pertanyaannya sekarang, Abdullah bin Abbas itu siapanya Rasulullah? Ibn Abbas pernah dengar? Sering ya? Ibn Abbas, siapanya Rasulullah? Siapa? Paman? Salah. Salah juga. Abdullah bin Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah. Sepupu Rasulullah. Karena Rasulullah punya paman namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Saudara kandung seayah daripada ayahnya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah pamannya Rasulullah, tapi beda umur mereka 2-3 tahun saja. Bisa dikatakan bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib ini sahabat Rasulullah, tapi paman beliau. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Berarti siapa? Sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepupu Rasulullah ini pernah mengatakan, "Kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauman." Suatu hari saya pernah berada tepat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya. Pertama kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Singkat kan? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau kita lihat hadis ini secara tekstual, seolah-olah Allah itu membutuhkan penjagaan. Seolah-olah kita lah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kita ketika mendengarkan penjelasan para ulama, penjelasan daripada hadis ini, ternyata hadis ini adalah hadis yang terkait dengan akidah dan keyakinan seseorang, bagaimana dia ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian ketika itu Rasulullah menyambung, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ketika seseorang mampu menjaga Allah, satu, Allah akan menjaganya. Ketika seseorang mampu menjaga Allah, dia akan mendapati Allah itu ada di hadapannya. Maksud ada di hadapan ini nanti akan kita jelaskan, di antaranya adalah ketika kita berhasil mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selalu berada terdepan untuk menolong dan membela kita. Selalu berada di depan. Kita kan ketika mensupport seseorang, oh tetap semangat, saya selalu ada di belakang Anda. Dia berada di belakang. Ketika kita diserang, dia di belakang terus. Ya, semangat. Ya, ketika kita dibully dan lain sebagainya, direndahkan, dia selalu berada di belakang. Tapi ketika ini Rasulullah mengatakan, jagalah Allah, maka engkau akan selalu mendapati Allah itu bukan berada di belakangmu. Allah selalu berada di depanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini baru sepertiga hadisnya. Ya. Lanjutan hadisnya apa? Wa'lam. Ini dahsyat sekali. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah dengan baik, kata Rasulullah, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang memang Allah telah tetapkan atasmu. Ya. Rufi'atil aqlamu wajaffatis suhufu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Ini kan sebuah penguatan yang Rasulullah berikan bukan saja kepada Abdullah bin Abbas tadi, tapi kepada siapa? Kepada kita sebagai umatnya. Bahkan kepada orang-orang yang hidup setelah kita. Bahkan kepada orang-orang yang akan menghadapi bagaimana kerasnya kehidupan setelahnya. Mereka ketika mampu memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, menjadikan akidah itu semakin kuat. Maksud daripada hadis ini, yang terutama yang kedua ini, bukan berarti ketika kita mampu yakin kepada Allah, tidak ada rasa takut dalam diri kita. Bukan seperti itu. Sekuat-kuatnya iman seseorang, ketika dia sudah berhadapan dengan harimau, takut gak itu? Takut kan? Di depan kita singa. Tiba-tiba kita bilang, iman saya kuat, saya gak akan takut kepada singa. Kalau misalkan Allah berkehendak, singa ini tidak akan memakan saya, tapi tinggal ngak aja. Menandakan apa? Menandakan bahwasanya bukan berarti ketika seseorang imannya kuat, rasa takut itu tidak ada. Bukan seperti itu. Akan tetapi yang terjadi adalah jangan sampai ketakutan itu menjadikan kehidupannya dipenuhi oleh ketakutan seluruhnya. Rasulullah pernah takut tidak? Pernah. Karena itu sifat alami dari seorang manusia. Buktinya ketika Rasulullah pertama sekali mendapatkan wahyu pertama, takut nggak Rasulullah? Takut.
menggigil tubuh Rasulullah, berkeringat Rasulullah. Kemudian Rasulullah takut ketika itu, ketika pulang apa kata Rasulullah? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Menandakan apa? Ada rasa takut. Kenapa? Karena pertama sekali beliau menerima wahyu tersebut, rasa takut itu ada. Malaikat punya rasa takut tidak? Malaikat. Tadi Nabi Muhammad, iya, karena Nabi Muhammad juga seorang manusia, manusia yang sangat Allah istimewakan. Sekarang malaikat punya rasa takut. Malaikat juga punya rasa takut. Takutnya berbeda dengan takut manusia. Jangan dikira misalkan malaikat itu takut kepada manusia, tidak. Takut kepada syaitan, tidak. Akan tetapi malaikat itu takut, saking takutnya mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya kepada siapa? Takutnya kepada Allah. Yang namanya makhluk Allah itu ada rasa takut, tapi yang membedakan apa? Takut tersebut apakah mempengaruhi atau menjadikan kehidupan itu dipenuhi rasa takut atau tidak. Kita kalau misalkan takut kepada Allah jadinya apa? Mendekat kepada Allah. Tapi kalau misal kita takut kepada hewan, kita menjauh daripada hewan. Takut kepada Allah itu menjadikan kita dekat kepada Allah. Seolah-olah kita selalu diperhatikan Allah, kita takut bermaksiat. Ketika kita bermaksiat, Allah menyaksikan kita, kita sangat takut. Takut itulah yang menjadikan iman seseorang itu kuat. Tapi ketika rasa takut tersebut dicabut dari kehidupan seseorang, dia akan berbuat sesuatu yang tidak berdasarkan norma-norma atau tidak berdasarkan batasan-batasan yang telah diberikan batasan tersebut. Hadis ini rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan beliau hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan ada riwayat lain daripada riwayat selain daripada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Riwayatnya apa kata Rasulullah? Ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah itu berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat lapang, niscaya Allah akan mengenalmu saat sempit. Terkadang kita ini mengenal atau semakin mendekat kepada Allah ketika kehidupan itu menggoncang kita. Di sini Rasulullah mengatakan jangan hanya mengenal Allah itu ketika kehidupanmu itu sempit. Ketika cobaan itu menghujammu. Tapi kenalilah Allah ketika engkau berada pada keadaan yang ketika itu engkau berbahagia. Engkau tidak sedang diuji. Manfaatnya apa wahai Rasulullah? Ketika engkau mampu mengenal Allah, ketika engkau berada pada waktu yang luang, pada waktu engkau bahagia, pada waktu engkau senang, ketika engkau sedih, Allah akan datang kepadamu, akan mengenalmu, akan membersamaimu ketika engkau berada pada tekanan yang kuat. Nanti akan kita jelaskan. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, apa yang luput darimu tidak mungkin akan menimpamu. Ya. Wa ma asabaka lam yakun liukhtiak. Dan apa yang menimpamu tidak mungkin akan luput darimu. Wa alam anna nasra ma'al sabri. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Wa annal faraj ma'al karab. Ya, kelapangan datang bersama kesempitan. Ya. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini hadisnya yang panjang. Maka kita akan menjelaskan sepotong demi sepotong. Di hadis pertama Rasulullah mengatakan ihfazillaha yahfazka. Artinya apa? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dari hadis ini para ulama mengatakan ketika seorang mukmin ingin dijaga kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus berikhtiar, dia harus berusaha untuk menjaga Allah. Menjaga Allah itu bukan berarti dalam pemahaman kita, kitalah yang paling berjasa menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita tidak menjaga Allah, maka Allah itu tidak menjadi Tuhan. Tidak seperti itu. Maksud menjaga di sini adalah menjaga, kalau dalam ini, menjaga diartikan oleh para ulama, hifdzu hududillah, menjaga batasan-batasan syariat. Yang kedua, hifdzu huquqillah, menjaga hak-haknya, yaitu haknya Allah berupa ibadah. Yang ketiga, menjaga anggota badan dari maksiat. Ketika seseorang mampu menjaga batasan-batasan syariat, mampu menjaga hak-haknya Allah berupa ibadah, mampu menjaga anggota badannya dari kemaksiatan, maka dia telah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu menjaga 3 hal ini, maka Allah berjanji akan menjaga kehidupannya. Ya, akan menjaga kehidupannya. Maka dijelaskan lagi oleh para ulama, menjaga batasan syariat itu diantaranya adalah menjaga sholat, menjaga halal dan haram, menjaga lisannya, menjaga amanah yang Allah berikan, menjaga hati, menjaga mata, menjaga niat, dan semua hal-hal yang Allah perintahkan, yang Allah larang, dia itu menjaga dengan baik. Banyak orang ingin dijaga Allah dari bahaya, tapi ia tidak menjaga dirinya dari maksiat. Ingin Allah menjaga keluarganya, tapi ia tidak menjaga perintah Allah. Ingin Allah menjaga rezekinya, tapi ia tidak menjaga kehalalan daripada rezekinya. Maka di sini para ulama mengatakan yang artinya, jangan hanya meminta Allah menjaga hidupmu, sementara engkau sendiri tidak menjaga batas-batas Allah dalam hidupmu. Allah ingin kita itu berusaha untuk menjaga batasan-batasan yang telah Allah berikan. Segala apa yang Allah perintahkan kita berusaha untuk mengerjakan. Segala apa yang Allah haramkan kita berusaha untuk menahan diri kita. Ikhtiar yang kita berikan itu adalah sebagai bukti bahwasanya ada rasa untuk kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mampu menjaga Allah, maka Allah berjanji apa? Akan menjaganya. Menjaga dalam artian yang akan Allah berikan kepada kita, bukan maksudnya Allah itu tidak memberikan ujian kepada kita. Ada dalam pandangan sebagian kaum muslimin, mereka beranggapan bahwasanya ketika kita sudah dijaga Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan diuji. Pasti ketika kita melakukan ibadah lurus saja. Pasti ketika kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaya raya. Pasti ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, kita akan sehat selalu. Dalam bayangan kita, seolah-olah ketika Allah menjaga kita semua lempeng. Tidak seperti itu. Buktinya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat dicintai oleh Allah, penuh dengan ujian. Tapi yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah ketika Allah memberikan ujian, Allah berikan kekuatan kepada seseorang untuk menghadapi ujian tersebut. Untuk menghadapi ujian tersebut. Makanya sebagai bukti, ya, orang yang ketika imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 30 seperti di layar. Pada surah Fussilat ayat 30 itu dengan jelas Allah katakan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang ketika mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kemudian mereka konsisten di dalam pengakuan keimanan mereka tersebut, apa yang akan Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka Allah memerintahkan para malaikatnya. Ya, yang diperintahkan Allah ini bukan 1-2 malaikat, tapi yang Allah perintahkan kepada ratusan atau bahkan ribuan malaikat. Ketika Allah melihat ada hambanya yang Allah uji, maka malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mendekat kepada seseorang yang sedang diuji Allah tersebut. Apa yang Allah perintahkan kepada malaikat itu? Bisikkan kepada hambaku tersebut, alla takhafu. Ngapain takut? Wala tahzanu, ngapain bersedih? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi kalau misalkan ada seorang mukmin, sebesar apapun cobaan yang Allah berikan kepadanya, ketika keimanannya kuat dan dia konsisten kepada keimanannya tersebut, maka Allah tidak akan membiarkan dia itu menghadapi ujiannya sendiri. Tapi Allah perintahkan malaikat untuk turun, bukan 1-2 malaikat. Ratusan bahkan ribuan malaikat membisikkan kepada seseorang tersebut, jangan takut, jangan bersedih. Allah sudah menyiapkan hal yang terbaik untukmu. Baik ketika engkau di dunia ataupun di akhirat. Makanya seorang mukmin ketika imannya kuat, ketika Allah uji, tanpa dia rasakan dia mampu melewati ujian tersebut. Kenapa? Karena Allah membantunya. Allah menolongnya. Dengan apa? Dengan Allah memerintahkan malaikat untuk turun menguatkan keimanan seseorang tersebut. Tapi ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya tidak kuat, Allah tidak akan memberikan fasilitas seperti ini. Maka ketika dia tidak diberikan fasilitas seperti ini, dia akan menghadapi ujian itu dengan kekuatannya sendiri, tidak dibantu oleh malaikat. Maka cobaan tersebut akan terasa berat sekali. Tapi ketika sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berat itu karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mampu meringankan. Begitulah ujian yang dihadapi oleh Rasulullah, ujian yang dihadapi oleh para sahabat, ujian yang dihadapi oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama dan para orang-orang saleh. Besar ujian mereka, tapi Allah selalu membantu dengan keimanan yang ada dalam hati mereka sehingga mereka mampu menghadapi ujian tersebut. Ya. Maka di sini penggalannya ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Penjagaan Allah yang paling mahal itu adalah istiqomah. Ya, ketika disebut Allah akan menjagamu, seseorang biasanya langsung membayangkan dijaga dari sakit, dijaga dari kecelakaan, dijaga dari musibah, dijaga dari kemiskinan. Itu benar, tapi belum paling tinggi. Penjagaan paling mahal adalah Allah menjaga iman kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita? Dijaga dari kemurtadan. Dijaga dari hati yang keras. Dijaga dari maksiat yang merusak akhir hidup seseorang. Dijaga dari mati dalam keadaan buruk, yaitu su'ul khatimah. Dijaga agar tetap punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa selamat hartanya tapi rusak agamanya. Bisa sehat tubuhnya tapi mati hatinya. Bisa sukses di dunia tapi kehilangan arah akhiratnya. Jangan hanya minta Allah menjaga tubuh dari sakit, mintalah Allah menjaga hati dari mati. Ketika hati seseorang mampu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan, ketika dia mampu menjaga batasan-batasan yang Allah berikan kepadanya, maka kehidupannya akan Allah jaga. Ya. Kadang Allah menjaga kita dengan cara yang tidak kita sukai. Makanya di sini Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam pernah mengatakan, wa fil jumlati, secara umum kata beliau, fallahu azza wa jalla yahfadhu 'alal mu'minil hafidhi li hududihi dinah. Allah azza wa jalla itu akan menjaga agama seorang mukmin yang menjaga batasan-batasan yang Allah berikan kepadanya. Wa yahulu bainahu wa baina ma yufsidu 'alaihi dinah. Allah akan menghalangi dirinya dari segala sesuatu yang dapat merusak agamanya. Bi anwa'in minal hifdhi, dengan berbagai bentuk penjagaan. Ya. Wa qad la yash'urul 'abdu bi ba'dihha wa qad yakunu karihan lahu. Kadang-kadang seorang hamba tidak menyadari sebagian penjagaan itu, bahkan boleh jadi ia justru tidak menyukainya. Allah menjaga kita terkadang terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Ketika kita menginginkan sesuatu, tapi Allah tidak mengabulkan sesuatu tersebut, berarti Allah sedang menjaga kita. Makanya adalah salah satu hadis qudsi, yang mana hadis qudsi ini dinukilkan oleh para ulama juga di dalam berbagai kitab-kitab hadis mereka. Di antara makna daripada hadis qudsi itu, ada di antara hambaku yang tidak cocok menjadi orang sakit.
kujadikan dia orang sehat. Karena kalau dia sakit, itu akan merusak agamanya. Ada di antara hamba-hambaku yang tidak cocok menjadi orang sehat, kujadikan dia sakit. Kalau seandainya dia sehat, itu akan merusak agamanya. Ada di antara hamba-hambaku yang tidak cocok menjadi orang miskin, kujadikan dia kaya. Karena kalau dia jadi orang miskin, itu akan merusak agamanya. Ada di antara hamba-hambaku yang tidak cocok menjadi orang kaya, kujadikan dia miskin. Karena ketika dia menjadi kaya, itu akan merusak agamanya. Itu hadis qudsi. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu terhadap hambanya. Ikhtiar tetap berlanjut. Bukan berarti ketika kita melihat, oh berarti ini kan ditetapin Allah Subhanahu wa taala, ngapain kita berusaha? Bukan seperti itu. Ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah nasibnya, dari dia sakit menjadi sehat, dari yang tidak punya harta ingin menjadi punya harta, semua bagi seorang mukmin itu adalah ikhtiar yang setiap ikhtiar tersebut ketika dia niatkan kepada Allah, Allah hitung sebagai pahala. Bahkan adalah salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Senantiasa Allah itu akan memberikan ujian kepada seorang mukmin atau mukminah, baik itu pada dirinya atau pada hartanya atau pada keturunannya, sampai ketika hal tersebut terjadi pada seorang mukmin, nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaihi khati'ah. Ketika dia berada di hadapan Allah taala kelak, dosanya telah Allah ampunkan. Kenapa? Karena dia berhasil menghadapi ujian yang Allah berikan. Mungkin dari ketika Rasulullah katakan tadi apa? Fi jasadihi, di dalam tubuhnya. Maksudnya apa? Sakitnya. Atau di dalam hartanya, mungkin kekurangannya. Atau di dalam keturunannya, mungkin bermasalah dengan keturunannya, dia tidak memiliki keturunan atau bahkan dia memiliki keturunan, tapi keturunan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Ya, maka hal tersebut ketika dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kenapa? Karena menurut seseorang itu masalah. Tapi ketika dia menjalani masalah tersebut, ternyata ketika dia berada di hadapan Allah dengan masalah yang tidak dia sukai tersebut, menjadikan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ulang kembali apa yang pernah disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, law 'alimal 'abdu kaifa yudabbirullahu lahu umurahu. Kalau seandainya seorang hamba itu tahu bagaimana Allah mendetailkan atau mengurusi setiap urusan hambanya secara detail, la'alima yaqinan anna Allah Ta'ala arhamu bihi min abihi wa ummihi. Niscaya dia akan yakin dan sadar ternyata Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih mencintai seorang hamba itu ketimbang cinta kedua orang tua hamba itu kepada si hamba. Waladzabal qalbu mahabbatan lillah. Niscaya hati seseorang itu akan meleleh dan merasa malu karena dia pernah seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan juga ternyata Allah itu mengetahui sesuatu, bahkan tempat kita di surga atau di neraka pun telah Allah ketahui. Pernah dengar hadisnya kan? Ketika Rasulullah selesai menguburkan salah seorang sahabat, Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat ketika para sahabat mengelilingi Rasulullah, tidak ada satupun di antara kalian kecuali tempatnya di surga atau neraka telah ditentukan. Bukan berarti Allah itu memaksa kita. Akan tetapi Allah itu tahu karena dimensi waktu tidak berlaku bagi Allah. Waktu itu tidak berlaku bagi Allah. Beda sama kita. Kita itu tahu sesuatu yang lalu dan yang sekarang. Akan tetapi yang akan datang kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena taunya kita itu masih terikat dengan waktu. Sementara Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu si fulan ini nanti akan seperti ini, melakukan seperti ini. Oh. Jadi Allah itu tahu tempat seseorang, bukan Allah paksa. Makanya ketika Allah sudah mengetahui, Allah lah yang berhak atau yang memiliki kuasa untuk mengubah atau menetapkan keadaan seseorang.
Makanya dengan lantang Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk mengubah keadaannya. Ketika dia berusaha untuk mengubah keadaannya, hal tersebutlah yang akan menjadikan Allah mau mengubah atau tidak. Ketika Rasulullah mengatakan ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, anna man hafidha hududallah wa ra'a huquqah wajadallaha ma'ahu fi kulli ahwalihi haitsu tawajjaha yahutuhu wa yansuruhu wa yahfazuhu wa yuwaffiquhu wa yusaddiduhu. Seseorang yang menjaga batas-batasan Allah akan mendapati Allah bersamanya dalam semua keadaan. Allah menjaganya, Allah menolongnya, Allah melindunginya, Allah memberi taufik kepadanya dan selalu meluruskan terhadap kesalahan yang dia lakukan. Makanya Imam Qatadah di antara min kibari tabi'in, di antara para tabi'in yang sangat senior, beliau pernah mengatakan, wa may yattaqillaha yakun ma'ah. Orang yang mampu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu bersamanya. Wa man yakunillahu ma'ah, dan barang siapa yang selalu bersama Allah, fama'ahul fi'atul lati la tughlabu, maka bersamanya sekelompok atau famahul fi'atul lati la tughlabu, maka bersamanya kelompok yang tidak akan pernah dikalahkan. Wal harisul ladzi la yanamu, dan bersamanya yang akan menjaganya yang tidak akan pernah tidur. Wal hadil ladzi la yadhillu, dan bersamanya yang akan selalu menunjukkannya yang tidak akan mampu menyesatkannya. Itu bagi seseorang ketika seseorang itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kita kalau melihat hadis ini, coba perhatikan, ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ketika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau kita lihat hadis ini secara tekstual, berarti kita nggak bisa minta tolong kepada manusia dong. Di sini jelas kan? Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Berarti kita tidak bisa meminta pertolongan kepada manusia dong. Gimana itu? Bisa nggak minta tolong kepada manusia? Bisa. Di sini bilang kalau minta pertolongan jangan kepada manusia, mintalah kepada Allah. Gimana ini? Gimana? Ya. Oke. Berarti kalau ada batu yang gede seperti itu kita nggak bisa minta tolong sama Allah karena batunya nggak akan bergeser. Gimana itu? Di sini dijelaskan juga bukan berarti ketika kita melihat hadis seperti ini kita tidak boleh meminta kepada manusia, meminta tolong kepada manusia. Maksud daripada hadis ini meyakinkan seorang mukmin itu ketika kita memang meminta pertolongan kepada manusia, manusia itu hanya sebagai sebab. Keputusan akhir itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang misalkan sakit, dia pergi ke rumah sakit, kemudian diobati oleh dokter, kemudian ternyata dia sembuh. Maksud daripada hadis ini, ketika kita sakit kemudian kita berobat dan kita sembuh, jangan meyakini bahwasanya si dokter itulah yang menyembuhkan. Dokter itu Allah berikan ilmu kepadanya, kemudian ilmu tersebutlah menjadi wasilah atau jembatan sehingga kita sehat. Yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Makanya Allah dalam salah satu ayat mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Dan ketika aku sakit, Allah lah yang memberikan kesembuhan kepadaku.
Orang yang salah faham terhadap ayat seperti ini, mereka mengatakan, oh berarti kita kalau sakit nggak boleh berobat. Karena yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dokter. Maka kita ketika sakit diam-diam saja, zikir banyak-banyak, mana tahu. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah ketika memang kita disembuhkan oleh seseorang, yang menyembuhkannya itu sebab. Yang menyembuhkan secara hakiki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaliknya, maka akidah seseorang bermasalah. Dia akan bergantung kepada manusia. Ketika seseorang sudah bergantung kepada manusia, ujung-ujungnya apa? Kecewa. Manusia itu apa Allah katakan? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Ketika kita bersandar kepada sesuatu yang lemah, maka kita akan menjadi lemah. Tapi ketika kita bersandar kepada kekuatan yang tidak pernah ada kelemahan pada kekuatan tersebut, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Allah sudah membantu seseorang, Allah akan membantunya dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkadang atau bahkan sering sekali membantu kita dari arah yang tidak kita sangka? Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Kadang-kadang kita tuh dibantu oleh Allah, tapi bantuan yang Allah berikan itu dari arah yang tidak pernah kita sangka. Alasannya tahu kenapa? Kita kalau dibantu manusia itu kan kadang-kadang kita faham dan kita sadar, oh bantuannya dari sini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membantu seseorang dari arah yang tidak pernah dia duga-duga, alasannya kenapa? Karena Allah ingin memperlihatkan kehebatannya. Allah tidak ingin membantu seseorang dari arah yang memang difahami oleh manusia itu. Kalau memang bantuan tersebut dari arah yang telah dia fahami, maka dia akan mengatakan, oh bantuannya dari sini. Tapi ketika bantuan itu dari arah yang tidak pernah dia duga-duga, maka dia akan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha hebat. Memperlihatkan kekuasaannya. Bahkan kekuasaan tersebut di luar logika manusia itu. Ya, di luar. Maka di sini ketika kita memohon kepada Allah, ya. Nah, ada hadis ternyata yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah, man nazala bihi hajatun fa anzalaha bin nasi kana qaminan min an la tasul hajatuhu. Siapa saja yang sedang memiliki hajat atau kebutuhan, lalu ia menjadikan manusia sebagai tempat bergantung utamanya, maka besar kemungkinan hajatnya itu tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita itu tidak boleh bergantung, menjadikan manusia itu sebagai gantungan utama. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah pernah mengatakan ketika seseorang menggantungkan hajat atau kebutuhannya kepada manusia dengan gantungan yang utama, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah mengatakan apa? Allah akan mempersulit. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memudahkan hajat atau kebutuhan tersebut. Wa man anzalaha billah atahu Allahu birizqin ajil au bimautin ajil. Namun siapa yang menyerahkan hajatnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dengan salah satu daripada dua. Bisa dengan rezeki yang segera datang, atau dengan umur yang masih dipanjangkan sampai ajalnya tiba. Hadis riwayat Imam Ahmad, dikatakan oleh para ulama dengan hadis yang hasan, yang baik. Maksudnya apa? Bukan berarti ketika kita memiliki keinginan kita tidak boleh meminta bantuan kepada manusia, kita tidak bisa menceritakan kepada manusia. Bukan seperti itu. Akan tetapi yang ingin Rasulullah sampaikan pada hadis ini, ketika kita memiliki keinginan, siapa gantungan utama yang kita gantungi keinginan kita? Kalau misalkan hal tersebut kepada Allah, maka Allah akan mempermudah. Tapi kalau ternyata kita gantungkan, kita harapkan semuanya kepada manusia, besar keinginan kita gantungkan kepada manusia, maka Allah tidak akan mempermudah. Akan Allah persulit. Maksud di sini para ulama menjelaskan, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita berhenti sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kalau misalkan kita ingin menceritakan kepada pasangan kita ingin menceritakan kepada anak kita ingin menceritakan kepada sahabat kita, itu tidak masalah. Yang pertama sekali kita
sampaikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita balik, kita inginkan sesuatu langsung kita ceritakan kepada keluarga kita ceritakan kepada anak, kepada pasangan kita, takutnya dimasukkan kepada yang pertama apa? Kana qaminan min an la tasulah hajatu. Hal tersebutlah yang akan menjadikan seseorang itu tidak akan dimudahkan hajatnya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu Allah persulit. Ya, meminta bantuan kepada manusia itu boleh. Tapi caranya itu harus didasari oleh apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama. Apa? Menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga Rasulullah mengatakan ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat lapang, Allah akan mengenalmu saat sempit. Saat sehat, jangan lupa kepada Allah. Saat rezeki lapang, jangan jauh dari Allah. Saat hidup tenang, tetap taat kepada Allah. Karena saat sempit datang, hati butuh tempat pulang. Ya. Ya. Ketika melihat hadis seperti ini, Bapak Ibu semua, kenalilah Allah saat lapang, Allah akan mengenalmu saat sempit. Kalau ada seseorang yang berpulang, bukan berpulang innalillah ya, maksudnya dia ini ketika dicoba oleh cobaan dalam kehidupannya, misalkan ketika dia bangkrut kah, ketika dia sehat kemudian dia sakit, baru dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dilihat hadis seperti ini, berarti tidak cocok kan? Rasulullah mengatakan kepada kita, jangan hanya mengenal Allah ketika kita dalam kehidupan sempit. Tapi cobalah untuk mengenal Allah ketika kehidupan kita lapang. Agar apa? Agar ketika kita sempit, Allah akan mengenal kita. Kalau misalkan dibalik, ada orang ketika dia lapang, dia lupa kepada Allah. Dia tidak peduli. Kemudian ketika kehidupannya sempit, baru dia peduli kepada Allah, dia datang kepada Allah, dia jaga sholatnya, dia jaga segala apa yang menjadi batasannya. Apakah itu salah? Apakah itu salah? Kalau di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan mengenal Allah itu jangan ketika kita sempit. Ketika kita lapang, kita kenal Allah agar ketika kehidupan kita sempit Allah mengenal kita. Tapi kalau misalkan seandainya seseorang lapang dalam kehidupannya, dia tidak ingat Allah. Tapi ketika kehidupannya sempit, dia baru ingat kepada Allah. Dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu salah? Apakah itu salah? Hah? Sesuai hadisnya salah, tekstualnya salah. Ya, secara teksnya salah. Tapi kata para ulama, ternyata ketika Allah mengenal seseorang itu ada dua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada namanya al-ma'rifatul ammah. Mengenal Allah secara umum. Dia tahu bahwasanya Allah itu ada. Dia tahu bahwasanya Allah itu, dia beriman kepada Allah, dia menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan mengenal Allah secara umum. Biasanya hal tersebut ketika seseorang berada dalam kehidupan lapang, dia cenderung tidak peduli, biasa-biasa saja. Tapi ketika kehidupannya menjadi sempit, di situ dia mulai menambah ya interaksinya dengan Allah, dia mulai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak salah kata para ulama. Hanya saja kedekatannya dengan Allah itu adalah kedekatan yang disebut dengan ma'rifatun ammatun, ya. Kedekatan yang secara umum bisa terjadi. Tapi bagi orang yang masuk pada tahap kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ada namanya ma'rifatun khassatun. Mengenal Allah dengan pengenalan yang khusus. Maksudnya apa? Tanda-tandanya bagaimana? Hatinya condong sepenuhnya kepada Allah. Merasa butuh dan bergantung kepadanya. Merasa tenang dengan mengingatnya. Malu ketika bermaksiat kepadanya. Takut dan hormat kepada keagungannya. Artinya, semua hal ini dia lakukan baik dalam kehidupan sempitnya atau dalam kehidupan lapangnya. Orang yang mampu mengenal Allah dalam kehidupan lapang dan sempitnya,
Allah akan mampu lebih mengenalnya ketika dia berada dalam kehidupan sempit. Bukan berarti ketika seseorang tidak terlalu peduli kepada Allah, ketika dia misalkan kehidupan sempit dia menjadi dekat kepada Allah itu salah, bukan salah. Tapi kedekatannya berbeda. Kedekatan berbeda. Karena ini pernah dijelaskan oleh Malik bin Dinar. Ketika dia berkumpul dengan para sahabat, beliau mengatakan kharaja ahlud dunya minad dunya walam yadhuku atyaba syai'in fiha. Banyak di antara manusia yang Allah berikan kesempatan hidup kepada mereka, tapi ketika mereka wafat, ternyata ada satu hal yang tidak mereka rasakan dengan baik. Ada kenikmatan terhebat yang tidak mampu mereka rasakan. Apa itu? Ma'rifatullahi wa mahabbatu. Ketika seseorang berada dalam kehidupannya, dia tidak mampu merasakan kenikmatan terhebat tersebut yang disebut dengan apa? Mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mampu mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata oleh para ulama kita, ketika seseorang mampu mengenal Allah dan dalam hatinya ada perasaan yang selalu butuh kepada Allah, pada waktu tersebut kata para ulama, dia sedang merasakan sebuah kenikmatan terhebat dan terlezat yang Allah berikan sebelum dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau misalkan kita belum mampu merasakan hal tersebut, kata para ulama caranya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan untuk merasakan hal tersebut, ya. Berarti yang pertama tadi tidak salah. Tapi tidak salah. Tapi tingkatannya berbeda dengan orang yang mengenal Allah ketika lapang dan mengenal Allah ketika sempit. Ya. Yang hadis kita sebutkan tadi, kalau seandainya seluruh manusia itu berkumpul memberikan manfaat atau menolong kita, tapi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka pertolongan yang diberikan manusia itu tidak ada manfaatnya. Begitu juga ketika seluruh manusia berusaha untuk menjatuhkan kita, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka hal tersebut tidak akan mencelakai kita, ya. Hadis tersebut bukan membunuh ikhtiar, hadis tersebut membunuh kepanikan, ya. Bukan berarti ketika kita berada di hadapan kita itu hewan buas kita tidak takut, tidak. Tapi yang Rasulullah ingin sampaikan kepada kita, bahwasanya kepanikan tersebut jangan menjadikan hal tersebut kita seolah-olah tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa membantu tetapi bukan penentu, manusia bisa menghalangi tapi bukan pemilik takdir, manusia bisa memuji, mencela, membuka jalan, menutup jalan, tetapi keputusan terakhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada ingin bertanya kami persilahkan. Masih ada waktu kita 10 menit. Dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pada dasarnya Ya. kita butuh Allah, Allah tidak butuh kita itu. Oh iya, benar. Jangan dibalik. Nah, kalau dibalik Allah yang butuh kita, kita tidak butuh Allah, itu bahaya tuh. Terus? Ya ada ungkapan itu ya. Aku dekat, kau dekat. Aku jauh, kau jauh. Itu benar misalnya. Benar itu. Benar. Jadi kita ini kan ibadah tiap hari, menyembah kepada Allah seperti semalam, sholat 5 waktu. Ketika tadi seperti ungkapan bahwa tidak boleh minta tolong selain kepada Allah. Iya. Ini niatnya gimana Ustaz? Iya. Kalau saya diulangi. Apakah ada niat khusus gitu ya? Mulainya niatnya itu seperti apa Ustaz? Iya. Oke, baik. Yang pertama tadi
kita misalkan ketika mengatakan kita itu butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita, itu benar. Dalam hadis qudsi, hadisnya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, kalau seandainya seluruh manusia itu dikumpulkan kalau seluruh manusia dan jin mulai dari awal sampai terakhir, keimanan mereka itu keimanan seperti keimanannya orang paling beriman, seperti orang imannya Nabi Muhammad, semua manusia, jin, iman mereka semua seperti iman Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Dan kalau seandainya seluruh manusia dan jin, kemaksiatan mereka yang mereka lakukan itu seperti kemaksiatan yang paling bermaksiat di bumi ini, misalkan seperti Firaun, semuanya, itu semua tidak akan mengurangi kehebatan dan kekuasaan Allah. Berarti artinya apa? Ibadah yang kita lakukan itu tidak menjadikan kekuasaan Allah itu bertambah. Kalau kita tidak beribadah pun tidak menjadikan kekuasaan itu berkurang. Yang butuh kepada Allah itu manusia. Bukan Allah yang butuh kepada manusia. Tapi dari perilaku sebagian manusia itu merasa ketika mereka beribadah itu Allah yang butuh. Seolah-olah ketika Allah memanggil, mereka mengatakan, wah nanti saja sampai waktu itu berlalu. Seolah-olah yang butuh siapa? Allah. Padahal ketika seseorang melakukan ibadah itu agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memperbaiki kehidupan seseorang itu. Jadi intinya ketika seseorang merasa butuh kepada Allah, dia akan datang kepada Allah. Tapi kalau misalkan dia merasa Allah yang butuh kepadanya, dia akan mengatakan nanti, tunggu, saya sedang melakukan sesuatu ini. Ya, tunggu. Tolong sabar. Ya, kalau misalkan kita bertemu sama orang penting, yang nunggu siapa? Orang yang penting itu kan. Tapi kalau misalkan kita bertemu sama orang penting, kita persilahkan dia yang nunggu, seolah-olah gimana? Kita yang merasa penting, padahal yang penting dia. Begitu Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki keyakinan bahwasanya kita yang paling penting karena Allah butuh kepada ibadah kita, maka seolah-olah kita melakukan ibadah itu ngasal. Tapi ketika kita yakin bahwasanya kitalah yang butuh kepada Allah, ketika kita melakukan ibadah, kita melakukan dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, bagaimana kalau seandainya terkait dengan hadis ini, apakah kita tidak bisa meminta bantu kepada manusia? Sangat bisa. Karena itu bentuk ikhtiar. Ketika kita meminta bantuan kepada seseorang, itu sifat seorang manusia. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita meminta bantuan kepada seseorang, meyakini bantuan tersebut adalah bantuan yang berasal dari manusia itu. Dan kita tidak meyakini bahwasanya Allah yang membantu kita. Maka di sini dikatakan, ini tidak berarti kita tidak boleh meminta bantuan manusia. Kita boleh minta bantuan dokter, kita boleh minta bantuan guru, kita boleh minta bantuan orang tua, teman, pimpinan, atau bahkan saudara. Tetapi hati harus tahu, manusia hanya menjadi sebab, Allah lah pemilik sebab. Ini seperti sepele ya, tapi ini menentukan keyakinan dan keimanan seseorang. Ketika sakit misalkan, dibantu kita berobat, bukan saja dokter yang membantu kita, tapi ada orang yang membawa kita. Bukan berarti orang yang membawa kita itulah yang membantu kita. Pada hakikatnya yang membantu kita siapa? Allah. Sama dengan ketika kita diobati oleh dokter, yang memberikan ilmu siapa? Allah. Makanya Allah katakan apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Tapi ada di antara manusia yang diberikan sedikit ilmu, dia sombong kepada Allah, bahkan tidak mengakui keberadaan Allah. Siapa? Ateis. Diberikan ilmu sedikit, dia berpikir, wah, dunia ini terjadi seperti ini. Berarti Tuhan itu tidak ada. Wah. Diingkarinya siapa yang memberikan nikmat, itu sangat berbahaya. Jadi seperti itu, bukan berarti kita, jangan setelah ini nanti Bapak nggak mau minta bantu sama manusia ya. Saya udah nggak minta bantu sama manusia, tapi saya minta bantu kepada Allah. Sama seperti ini. Pernah saya umpamakan seperti ini Bapak. Saya kalau misalkan ingin menjadikan gelas ini 2, kalau saya hanya berdoa, jadi nggak gelas ini 2? Misalkan ya Allah, 1 jam saya berdoa, jadikan gelas ini 2. Jadikan gelas ini 2. Tiba-tiba setelah saya berdoa jadi 2. Kalau misalkan seperti itu, takut ada yang bilang saya nabi kan. Padahal bukan seperti itu.
ketika kita berdoa 1 jam 2 jam tersebut, gelas ini tidak menjadi 2. Tapi kalau misalkan saya minta tolong kepada Bapak, saya minta tolong bisa nggak gelas ini dijadikan 2. Tiba-tiba Bapak datang ke belakang mengambil gelas 2. Minta tolong tersebut adalah ikhtiar. Oke? Tapi dalam keyakinan saya ketika Bapak membantu saya, bantuan itu adalah sebab. Yang menyetujui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah menggerakkan hati Bapak mengatakan, "Oh, mohon maaf Ustaz, gelas itu hanya satu-satunya." Atau yang kedua, "Mohon maaf Ustaz, saya nggak mau, saya lagi mager." Bisa nggak? Bisa. Allah menggerakkan hati seseorang. Yang menjadi sebab siapa? Menjadi sebab manusia. Tapi yang memiliki penyebab siapa? Yang memiliki sebab tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau misalkan yang paling afdol itu ketika ingin saya meminta bantuan, saya berdoa kepada Allah dulu dalam keyakinan saya bismillah. Sebelum itu saya mengatakan ya Allah mudahkanlah, kemudian baru setelah itu saya katakan, Pak, saya minta tolong gelas ini dijadikan 2 ya. Menggabungkan antara doa dengan ikhtiar. Meskipun dengan hanya ikhtiar itu bisa terjadi. Kalau hanya doa saja tidak terjadi. Seorang mukmin menggabungkan antara doa dan ikhtiar. Kenapa? Ketika dia berdoa, dia sedang beribadah kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan apa? Doa itu adalah ibadah. Jadi bukan dibalik ya. Berarti Ustadz, kalau Ustadz berdoa saja kan itu tidak terjadi. Tapi kalau Ustadz minta tolong kepada saya itu bisa terjadi. Berarti doa itu tidak ada manfaat. Bukan seperti itu. Seorang mukmin tidak memisahkan antara doa dengan ikhtiar. Tapi seorang mukmin menggabungkan antara doa dengan ikhtiar. Seperti itu. Ya, yang lain? Ya. Ya, silakan Ustaz. Ya. Ya, ya. Ya, wasilah, tawasul. Oke. Ya. Ya. Ada yang disebut dengan wasilah atau tawasul dan lain sebagainya. Seperti ini. Terkait dengan menjadikan wasilah itu ada yang disepakati kebolehannya. Ada yang diperselisihkan oleh para ulama antara boleh sama tidak, dan ada yang disepakati oleh ulama tidak bolehnya. Ada 3 ya. Tentang wasilah tersebut atau tawasul tersebut. 1, yang disepakati oleh ulama kebolehannya. 2, ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidak. Yang ketiga, ulama sepakat itu tidak boleh. Yang pertama tadi, ulama sepakat itu boleh ada 3. 1, kita menjadikan Asmaul Husna sebagai wasilah itu boleh. Karena Allah sendiri mengatakan falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik yang 99 itu, maka ketika kita berdoa pakai wasilahnya itu. Itu boleh, ulama semuanya sepakat. Yang kedua, wasilah yang diperbolehkan dengan amal baik kita. Misalkan saya sedekah 100.000. Ketika saya bersedekah, saya katakan setelah itu ya Allah, sesungguhnya saya tadi telah melakukan amal baik, maka dengan amal baik tersebut mudahkan urusan saya. Jadi amal baik kita jadikan sebagai wasilah, ulama semuanya sepakat itu boleh. Yang ketiga yang boleh, kita berwasilah dengan doa orang yang masih hidup. Misalkan Ustadz Ali ketika mau haji atau umroh, saya bilang, Ustadz doakan saya. Ketika antum di sana doakan saya agar saya dimudahkan urusannya. Meminta doa kepada orang yang masih hidup, itu ulama sepakat itu boleh. Ada yang diperdebatkan oleh para ulama. Masuk kita yang kedua. Antara boleh dengan tidak. Apa itu? Menjadikan kemuliaan Nabi sebagai wasilah. Ya Allah, contohnya misalkan dengan kemuliaan Nabimu. Ya Allah, dengan kemuliaan orang soleh, misalkan si fulan. Misalkan namanya seperti Imam Syafi'i. Ya Allah, dengan kemuliaan Imam Syafi'i, dengan ilmu yang telah dia berikan, mudahkanlah urusanku. Selama dalam keyakinannya Allah yang mengabulkan.
Allah yang menetapkan dan dia tidak berdoa kepada orang yang disebutkannya itu, ulama memang masih berbeda pendapat. Kenapa? Karena dia sudah wafat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita masuk kepada yang ketiga yang ulama sepakat itu tidak boleh. Apa? Ketika seseorang berdoa kepada yang sudah wafat meminta kepadanya. Itu ulama sepakat tidak boleh. Paham? Nah, jadi ada tiga ya. Pertama, ulama sepakat itu boleh. Yang tiga tadi. Ulama berbeda pendapat antara boleh dengan tidak untuk yang sudah wafat tapi tidak berdoa kepadanya. Yang ketiga, kita berdoa dan meminta, bukan kita. Ada yang berdoa meminta kepada orang yang sudah wafat. Contoh ya, bukan ucapan saya, contoh. Ketika dia misalkan datang ke sebuah kubur, dia mengatakan, wahai fulan, kabulkanlah permintaan saya. Itu sepakat ulama tidak boleh. Musyrik, syirik. Karena dia meminta kepada. Tapi kalau misalkan dia datang kepada kuburan orang soleh tersebut, dia katakan dengan kemuliaan pemilik kubur ini, wahai Allah, mudahkanlah urusan saya. Dia meminta kepada siapa? Kepada Allah. Wasilahnya siapa? Orang soleh tersebut. Ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu tentang wasilah. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin melakukan, ya otomatis yang pertama itu kita lakukan. Yang tidak boleh kita lakukan, yang ketiga. Yang antara bisa atau tidak, yang kedua. Nah, jelas ya? Nah, seperti itu. Ada lagi? Iya. Iya, jawabannya singkat juga nih. Iya, iya. 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 Hmm, 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 hmm. Ketika kita melakukan kebaikan, kemudian kita jadikan sebagai wasilah, apakah kebaikan tersebut hilang? Tidak. Tidak ada penjelasan para ulama yang mengatakan itu hilang. Justru dengan kebaikan, dengan hal seperti itu menjadikan kebaikan itu bertambah. Ya, karena kita bawa kepada Allah, kita misalkan melakukan sesuatu, kita jadikan hal tersebut sebagai persembahan kepada Allah. Itu boleh. Tidak menjadikannya hilang. Saya tidak pernah mendapati para ulama menjelaskan itu hilang. Bahkan itu bisa bertambah. Nah, karena seseorang ketika berdoa kan dia beribadah. Artinya amalan yang telah dia lakukan ditambah dengan doanya itu kan bertambah. Nah, itu tidak menjadikan kebaikan itu hilang. Yang terakhir siapa? Ada? Kayaknya pertanyaannya sama tadi ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita ilmui pada hari ini menjadikan kita dimudahkan di dalam melakukan segala kegiatan kehidupan kita dan kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman kita dan Allah tidak membiarkan dan melupakan kita agar kita menjadi hamba Allah yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala Allah meridhoi kehidupan kita baik itu kehidupan ketika kita di dunia ataupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع ومن قلوب لا تخشع ومن نفوس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.